Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Inovasi Teknologi Pembelajaran. Dewasa ini, perkembangan ilmu informasi dan teknologi sudah berlangsung sedemikian cepat dan pesat. Era globalisasi pun terus-menerus menghasilkan berbagai produk yang sebelumnya tidak pernah ada menjadi ada. Perkembangan ilmu teknologi itu ditandai oleh pesatnya perkembangan produk dan pemanfaatan teknologi informasi. Keberadaan dan manfaat teknologi informasi diciptakan untuk membantu mempermudah dan mempercepat segala sesuatu yang berhubungan dengan pengemasan, transformasi, penampilan, dan penyebaran informasi. Teknologi informasi bisa menampilkan apa yang tidak mampu dilihat atau didengar oleh alat indera untuk menganalisis perilaku manusia. Dalam pembelajaran dan dunia pendidikan berlaku demikian. Jika seseorang mempelajari asal-usul sebuah konsep melalui bantuan internet, ia akan memperoleh pendalaman materi tentang fungsi dan manfaat konsep itu. Ia juga bisa memperdalam dan memperluas jaringan atau keterkaitan konsep yang ditemukan dengan konsep lainnya untuk menelaah dan menganalisis masalah yang sama. Langsung saja, yang pertama tentang konsep teknologi pembelajaran. Adanya pembelajaran dimaksudkan untuk terciptanya suasana sehingga peserta didik belajar. Tujuan pembelajaran haruslah menunjang dan dalam tercapainya tujuan belajar. Dahulu, ketika pembelajaran dimaksudkan sebagai kadar penyampaian ilmu pengetahuan, pembelajaran tak terkait dengan belajar, termasuk tujuannya. Sebab, jika guru telah menyampaikan ilmu pengetahuan, tercapailah maksud atau tujuan pembelajaran tersebut. Pembelajaran model dahulu itu memang tidak dicoba terkaitkan dengan belajar. Pembelajaran lebih konsentrasi pada kegiatan guru dan tidak terkonsentrasi pada kegiatan peserta didik. Implikasi dari adanya keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dan kegiatan belajar peserta didik tersebut adalah disusunnya tujuan pembelajaran yang dapat menunjang tercapainya tujuan belajar. Muatan-muatan yang termaktub dalam tujuan belajar haruslah termaktub juga dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kongruen dengan tujuan belajar peserta didik adalah punya kesamaan tercapainya tujuan dari segi waktu, yaitu setelah peserta didik belajar dan atau dibelajarkan. Yang kedua, punya kesamaan tercapainya tujuan dari substansinya, yaitu peserta didik bisa apa setelah belajar dan atau dibelajarkan. Yang ketiga, punya kesamaan tercapainya tujuan dari segi cara mencapainya. Yang keempat, punya kesamaan takaran dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, yakni falsafah teknologi pembelajaran. Pada tahun 1960-an, teknologi pendidikan menjadi kajian yang banyak menarik perhatian di lingkungan ahli pendidikan. Mulanya, teknologi pendidikan merupakan kelanjutan perkembangan dari kajian-kajian tentang penggunaan audiovisual dan program belajar dalam penyelenggaraan pendidikan. Kajian tersebut pada hakikatnya merupakan usaha dalam memecahkan masalah belajar manusia, atau yang disebut dengan human learning. Solusi yang diambil melalui kajian teknologi pendidikan bahwa pemecahan masalah belajar perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat dengan banyak memfungsikan pemanfaatan sumber belajar. Persepsi saat ini menyatakan bahwa teknologi pendidikan sama dengan media, padahal kedudukan media berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah dalam pencapaian informasi atau bahan belajar. Dari segi sistem pendidikan, kedudukan teknologi pendidikan berfungsi untuk memperkuat pengembangan kurikulum, terutama dalam desain dan pengembangan serta implementasinya. Bahkan terdapat asumsi bahwa kurikulum berkaitan dengan what, sedangkan teknologi pendidikan mengkaji tentang how. Kaitannya dengan pembelajaran, teknologi pendidikan memperkuat dalam merekayasa berbagai cara dan teknik dari mulai tahap desain, pengembangan, pemanfaatan berbagai sumber belajar, implementasi, dan penilaian program hasil belajar. Melihat sejarah perkembangannya, istilah teknologi pendidikan mulai digunakan sejak tahun
1963 dan secara resmi diikrarkan oleh Association of Educational and Communication Technology sejak tahun 1977. Walaupun ada kalanya terjadi overlapping penggunaan istilah tersebut dengan teknologi pembelajaran. Alternatif TIK pada pembelajaran inovatif. Dengan komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara online kepada para pembelajar melalui interaksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan dalam sistem tertentu. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk memotivasi semangat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan pengelolaan yang tepat, pemanfaatan ilmu teknologi dapat dalam pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih kreatif, lebih ringkas, dan bisa diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun mereka berada, sehingga mampu meningkatkan semangat dan kemampuan peserta didik untuk terus belajar dengan inovatif. Pembelajaran multimedia. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran, menurut Denny, ada 3 fungsi media pembelajaran berbasis IT, yaitu yang pertama suplemen. Suplemen adalah pembelajaran dengan e-learning, berfungsi sebagai suplemen yaitu tambahan. Jika peserta didik diberikan kebebasan memilih dalam memanfaatkan materi dalam bentuk e-learning ini, meskipun bersifat opsional, peserta didik yang menggunakan e-learning akan menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Yang kedua adalah komplemen. Bahan ajar berfungsi sebagai pelengkap. Jika e-learning digunakan untuk melengkapi pembelajaran yang berlangsung di kelas. Yang ketiga adalah substitusi. Bahan ajar yang didesain dengan berbasis IT menjadi pengganti bagi peserta didik dalam mencari berbagai sumber referensi materi pembelajaran selain buku yang digunakan oleh peserta didik. Kemudian pembahasan yang terakhir, pembelajaran dengan internet. Hadirnya internet sebagai sumber informasi ini sangat memungkinkan seseorang untuk mencari dan menyebarkan segala ilmu pengetahuannya, mulai dari teknologi termasuk penemuan, penelitian ke seluruh dunia dengan mudah, cepat, dan murah. Sehingga pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi diharapkan dapat lebih cepat dan merata. Dengan demikian, segala informasi yang ada di internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi tidak ada kemungkinan untuk kita kekurangan sumber belajar, karena di internet sekarang sudah lengkap dengan pemaparan materi di internet. Kita tinggal cari dan kita tinggal pelajari. Begitu juga ketika kita memiliki sebuah penemuan, kita dengan sangat mudah untuk menyebarluaskan dengan melalui media internet. Tinggal kita upload materi atau penemuan yang kita temuin, terus kita upload ke internet, dan dengan mudah dan cepat untuk merata ke seluruh dunia. Kemudian kesimpulan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyebutkan adanya sebagai metode pembelajaran yang bisa diterapkan selain yang bersifat konvensional dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Selama ini kebanyakan pembelajaran dilakukan pada ruang tertutup atau di dalam kelas dengan dibantu buku dan guru siap mengajar. Dalam perkembangannya, pembelajaran tidak hanya sekedar membaca lembar demi lembar buku, namun harus mampu beradaptasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih termotivasi dan bersemangat. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu memperkuat pembelajaran yang dapat berpusat pada peserta didik. Jadi pada zaman sekarang, guru dan siswa didik itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan. Yang dulunya awalnya hanya belajar dengan mengandalkan sebuah buku, kini harus bisa beradaptasi dengan menambah referensi baru dengan media teknologi informasi. Dengan
gadget atau laptop yang bersumberkan dari internet. Sekian dari kelompok kami. Minta maaf, saya perwakilan kelompok memohon maaf apabila tersalah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.